Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana atau biasa disebut simple linear regression. Baik, saya jelaskan apa itu regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Kemudian regresi linear sederhana ini memprediksi berapa nilai variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas, gitu ya. Kemudian ada syarat yang harus dipenuhi ya untuk regresi linear sederhana ini. Yang pertama, bahwa data ini berskala interval dan rasio. Kemudian data berdistribusi normal. Kemudian terdapat hubungan linear antar variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal itu bisa menggunakan uji normalitas. Ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antar variabel bebas dengan variabel terikat, ini menggunakan uji linearitas. Nanti akan saya buatkan video tersendiri. Kemudian syarat berikutnya yaitu tidak ada gejala heteroskedastisitas. Ya, ini agak sulit ya. Heteroskedastisitas ya. Dan tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, ini data time untuk data time series ya, atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Tapi saya kira cukup uji normalitas, kemudian uji linearitas dan uji heteroskedastisitas ya. Agak sulit ini memang namanya. Jadi ada 3 ini yang harus dipenuhi. Baik, kemudian ini langsung saja ke contoh kasus uji regresi linear sederhana. Nah, sebenarnya uji regresi ini ada sederhana dan ada juga yang berganda. Untuk regresi linear berganda bisa kita bahas di video berikutnya. Baik, contoh kasusnya di sini seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Jadi untuk memperoleh data tersebut, peneliti membagikan kuesioner kepada 15 siswa. Jadi perlu diingat bahwa kuesioner atau angket itu harus sudah teruji valid dan reliable. Nah, ini harus kita pahami. Kalau tidak valid dan reliable itu tidak bisa digunakan. Baik, langsung saja di sini kita tentukan hipotesis penelitian terlebih dahulu. Ketika ada kasus yaitu HO tidak ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Kemudian HA-nya, itu hipotesis alternatif, itu ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Jadi ada 2 ya. Saya ulangi, H0-nya tidak ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Kemudian HA-nya ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Baik, kemudian ada dasar pengambilan keputusan untuk regresi linear sederhana. Ini sama seperti sebelumnya ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama bisa melihat dari nilai signifikan, yang kedua bisa membandingkan ini ya antara R hitung dengan R tabel. Tapi saya merekomendasikan menggunakan nilai signifikan ya, karena kita analisanya menggunakan SPSS. Tapi kalau misalkan analisanya atau analisisnya menggunakan secara manual ya, itu bisa menggunakan atau bisa membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Baik, ini ya perlu kita ingat bahwa jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y atau variabel terikat. Jadi ada yang menyebut variabel bebas itu independen, kemudian variabel terikat itu dependen, gitu ya. Jadi ini perlu kita ingat ya. Jadi jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.
Ini ya. Kemudian jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini perlu kita ingat-ingat ya, atau perlu kita pahami, karena kalau sampai terbalik maka hasilnya adalah fatal ya, karena hanya ada dua kemungkinan, lebih kecil dari 0,05 kemudian lebih besar dari 0,05. Kalau lebih kecil berarti terdapat pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat, tapi kalau lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah ini ya. Terus kemudian untuk dasar pengambilan keputusan ini ya, ini lupa belum saya ganti untuk regresi linear berganda ya. Ini untuk regresi linear berganda, jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y atau variabel terikat. Nah ini perlu kita ingat juga ya, jadi antara menggunakan nilai signifikan dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel itu kalau kita amati itu kebalikannya ya. Misalkan di sini dikatakan terdapat pengaruh itu jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Tapi kalau membandingkan antara R hitung dengan R tabel itu dikatakan terdapat pengaruh jika R hitung itu lebih besar dari R tabel. Ya, ini perlu kita ingat. Baik, langsung saja praktek ya supaya lebih jelas. Di sini sudah saya sediakan data, ini data fiktif ya, hanya untuk belajar. Jadi ini ada 15 responden, angketnya terkait dengan motivasi dan hasil belajar. Apakah ada pengaruh ya? Nah, ini kita uji dulu. SPSS-nya kita siapkan. Ini ya, kemudian kita copy seperti biasa. Saya kira sudah bisa semua. Langsung kita paste di sini ya, Ctrl V. Sorry, sini ya, Ctrl V ini ya. Di data view, kemudian variabel view-nya ini kita ganti X, kemudian kita ganti Y. Nah, desimalnya kita nolkan aja seperti biasa supaya lebih rapi. Kemudian untuk X-nya yaitu apa tadi? Motivasi ya. Kemudian untuk Y-nya hasil belajar. Nah, untuk measure-nya ini scale ya, karena skalanya interval dan rasio ya. Kalau interval rasio itu pakai scale. Kalau ordinal dan nominal beda lagi. Baik, yang pertama syaratnya yaitu uji normalitas. Nah, karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, jadi ini saya coba aja secara singkat ya. Caranya klik analyze, kemudian descriptive statistik, explore. Di sini kita masukkan saja semua di dependent list, kemudian plot, kita centang normality plot with test ya. Kalau sudah klik continue dan oke. Kita lihat hasilnya. Nah ini untuk untuk hasil output SPSS kita fokus ke test of normality ya. Kita lihat dari nilai signifikan saja. Nah ini jika nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 berarti sebaran data tersebut berdistribusi normal ya. Karena ini untuk motivasi dan hasil belajar keduanya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Jika sudah, kita lanjut ke uji linearitas ya, seperti di PowerPoint yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan. Yang pertama normal, kemudian apakah terdapat hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah ini bisa menggunakan uji linearitas. Caranya bagaimana? Yuk langsung ke SPSS, tinggal kita klik analyze. Jika sudah, ini kita klik compare min, terus kita pilih min ya. Kita ulangi, analyze, compare min, dan kita pilih min. Jika sudah, untuk motivasi ini masuk independen dan hasil belajar masuk ke dependent. Nah, ini jangan sampai terbalik. Kemudian kita klik
option. Nah, di sini kan ada ANOVA table and eta, kemudian ada test for linearity. Kita pilih yang tes ini ya, karena kita ingin mengetahui apakah data tersebut linear atau tidak. Kalau sudah kita centang, kita klik continue. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, kita tinggal lihat hasilnya. Kita fokus ke deviation from linearity pada nilai signifikan di sini 0,428. Bahwa kita tahu perlu kita ketahui apakah ini linear atau tidak ini ya. Nah, ini kita lihat ya di sini. Untuk linearitasnya, jika nilai deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, karena di sini kan nilainya lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di sini ada hubungan yang linear antara motivasi dengan hasil belajar. Itu ya. Jadi ada hubungan yang linear. Jadi asumsi yang kedua terpenuhi. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas. Baik, langsung ke SPSS ya. Untuk penjelasannya nanti saya akan buatkan video satu persatu ya terkait dengan uji asumsi klasik gitu ya. Kita sekarang fokus ke uji regresi sederhana. Baik, kita ke SPSS. Kita lanjut ke uji ini ya, ini ya, heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas emang agak susah ini namanya. Oke, caranya klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian linear. Nah, ini motivasi kita taruh di dependent, kemudian hasil belajar ke dependent, kemudian di save. Save-nya ini pada residual understanded. Ini kita centang ya. Kemudian kita klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kita abaikan saja. Kita kembali ke sini ke data view. Nah, ini muncul ya residunya. Muncul. Kalau sudah, kita transform. Klik compute variable ya, transform compute variable. Kemudian di function group ini kita klik all, dan pada function and special variable kita klik APS. Nah, ini supaya muncul di sini numeric expression, kita klik 2 kali pada APS. Nah, klik 2 kali, kemudian di sini kan ada tanda tanya. Nah, kita pilih di sini ada 3 ya. Kita pilih yang unstandardized ini ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, muncul ya. Ada 1. Kemudian untuk target variabel ini, untuk memudahkan kita beri nama APS underscore res. Nah, untuk memudahkan di sini nanti ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kita abaikan, kita kembali ke data view. Nah, APS residunya muncul di sini ya. Nah, kalau sudah, kita cari ini ya, baru kita cari uji heteroskedastisitasnya. Caranya kita klik analyze, kemudian regression, kita klik linear. Nah, di save-nya ini kita uncheck ya. Nah, kita hilangkan. Kemudian pada dependentnya kita kembalikan ya. Kita ganti dengan APS residu ini. APS res ini kita masukkan dependent. Nah, jika sudah, tinggal kita klik OK. Nah, kita fokus ke koefisiennya pada motivasi ya, terus di sini. Nah, ini nilainya 0,824. Coba kita lihat dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitasnya. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Apakah ini lebih besar dari 0,05? Kita lihat. Ya, ini lebih besar dari 0,05,
Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga sebaran data tersebut memenuhi syarat untuk uji regresi linear sederhana, itu ya. Baik, kemudian langsung saja kita uji regresinya, regresi sederhana. Karena ketiga syarat dari normalitas, kemudian linearitas, dan yang terakhir agak susah ini ya, nama heterokedastisitas, ini sudah terpenuhi semua. Nah, kita lanjut ke uji regresi sederhana. Caranya bagaimana? Klik analyze, kemudian regression, kita pilih linear. Nah, di sini kita reset aja. Nah, kita taruh motivasi ini pada independen, kemudian hasil belajar kita taruh dependen ya. Nah, ini untuk save-nya biar semua standar ya. Ini biarkan, langsung saja klik OK. Nah, ini outputnya ada 4. Ini saya salin ke Word ya supaya lebih mudah. Jadi ada variable enter atau remove, kemudian ada model summary, ada ANOVA, dan ada coefficients. Nah, ini saya copy semua ya. Saya copy di sini. Hasilnya ini ya. Mari kita interpretasikan yang pertama dulu. Untuk output yang pertama di sini menjelaskan bahwa untuk variabel independennya itu motivasi, metodenya enter ya. Kemudian kita lihat di sini dependent variable. Jadi artinya di sini variabel dependennya itu hasil belajar. Baik, lanjut ke model summary. Di sini kita lihat fokus ke R-square ya. Jadi berdasarkan hasil output SPSS di atas, nilai R-square ini ya, ini sebesar 0,920 ya. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh motivasi atau variabel X terhadap hasil belajar atau variabel Y sebesar 92%. 0,920 ini artinya 92% ya. Jadi sedangkan 8%-nya, jadi sisanya 8% ini hasil belajar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi ada faktor lain pada variabel lain itu ya. Kemudian kita lanjut ke ANOVA. Di sini kita lihat ya. Kita lihat pada nilai signifikan dan nilai F ya. Ini untuk lebih mudahnya kita lihat di sini aja nilai signifikan. Jadi 0,000 ya, di mana 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan motivasi terhadap hasil belajar siswa. Nah, kemudian kita bisa melihat atau membandingkan antara F hitung ini dengan F tabel. Jadi F tabelnya itu nilainya 4,67. Dilihat dari ini ya, di F. Kemudian kita lihat tabel F. Tabel F nanti saya upload ya, saya upload di Spejar untuk tabel F-nya. Lihatnya di sini ya. Jadi 1 dan 13. Ini ya. Saya zoom. Nah, ini 1, kemudian 13. Nah, sini 4,67. Ya, 4,67. Jadi F tabelnya 4,67, tinggal kita bandingkan nilai F hitungnya 149,752, ini lebih besar dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan motivasi terhadap hasil belajar siswa. Itu ya, kita dari ANOVA-nya. Kemudian kita lanjut ke coefficients. Koefisien di sini kita lihat di nilai signifikan ya. Sama. Jadi berdasarkan tabel koefisien ini nilai signifikannya sebesar 0,000, yang artinya 0,00 ini lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima sesuai dengan hipotesis awal tadi yang kita bahas. Ini artinya terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Ya,
Nah, ini juga bisa kita lihat dari T tabel ya, membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Untuk T tabelnya itu 2,160. Jadi kita bandingkan saja, ini T hitungnya 12 di sini lebih besar dari T tabel. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Oke, saya kira cukup sekian ya penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.